Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang hebat, bagaimana kabarnya nih? Kakak doakan semoga kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat berjumpa di materi pertama program Canvas di kelas starter. Di materi pertama ini, kita belum masuk ke materi editing dulu ya. Karena kakak mau menyampaikan satu materi dasar buat kalian. Materi ini penting banget loh. Saking pentingnya, kakak akan selalu ingetin kalian di setiap sesi penugasan. Ih, apa sih kak? Kok aku jadi penasaran ya? Kalau begitu, ayo kita mulai pembahasannya. Adik-adik, pernah nggak sih kalian melihat YouTuber atau TikToker yang membuat video seru tapi tetap mengajarkan kebaikan? Nah, mereka itu disebut sebagai konten kreator. Orang yang membuat konten menarik dari internet. Tapi tahu nggak, menjadi konten kreator muslim itu punya tantangan sendiri loh. Di dunia maya itu ada banyak pengaruh. Ada yang baik, tapi ada juga yang kurang baik. Misalnya, ada konten yang membuat kita malas belajar, berkata kotor, toksik, atau mengajarkan hal-hal lain yang nggak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebagai konten kreator muslim, kita harus punya prinsip yang kuat. Prinsip itu seperti perisai yang melindungi kita dari pengaruh yang buruk. Dengan prinsip kuat, kita bisa tetap kreatif, tapi juga tetap dekat dengan Allah. Jadi, konten kita itu bukan hanya seru, tapi juga membawa berkah. Terus apa aja sih prinsipnya? Yang pertama, niat dan tekad. Bayangkan, niat itu seperti bahan bakar roket. Tanpa bahan bakar, roket nggak bisa terbang ke luar angkasa kan? Nah, tanpa niat yang benar, konten kita juga nggak akan sampai ke tujuan yang baik. Luruskan niat. Artinya, saat bikin konten, kita ingat, aku mau berbagi kebaikan, bukan cuma mau terkenal. Misalnya, bikin video mengaji, cerita kisah Nabi, atau tips belajar sambil tetap islami. Kuatkan tekad. Kadang, bikin konten itu susah, butuh waktu, ide, dan kerja keras. Tapi, kalau niat kita sudah untuk Allah, Allah akan bantu kita untuk semangat terus. Ikhlas itu kunci utama. Gak perlu sedih kalau viewers masih sedikit. Yang penting, konten kita bermanfaat dan dicintai Allah. Niat ikhlas itu seperti magnet pahala. Kakak kasih contoh ya. Misalnya, Ali mau bikin video challenge sholat tepat waktu. Meskipun temannya ngajak challenge yang kurang baik, Ali tetap pada pendirian karena niatnya yang sudah lurus. Jadi, mulai sekarang, kalau mau bikin konten, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku niat bikin ini untukmu dan untuk kebaikan." Dijamin, kontenmu akan lebih berkah dan semangatmu nggak akan mudah padam deh. Yang kedua, perhatikan batasan. Kalian kan mau bikin konten seru di sosmed nih. Tahu nggak sih, kita punya panduan super penting biar konten kita nggak cuma seru, tapi juga jadi tabungan pahala. Ini dia rahasianya. Pakai batasan Islam. Apa itu batasan Islam? Kalau main game ada rulesnya kan? Nah, Islam juga punya aturan main yang keren. Contoh batasan misalkan, jangan pamer aurat. Walaupun sedang tren gaya pakaian bebas nih. Kemudian jangan dibar gosip. Walaupun itu bisa bikin video kita banyak like, tapi itu nggak baik. Jangan juga meniru konten-konten yang berbuat maksiat. Contoh yang ada kesyirikannya seperti mempercayai ramalan atau zodiak. Nah, kenapa harus pakai batasan? Supaya konten kita itu jadi ladang pahala jariah. Pahala yang terus mengalir sepanjang masa. Bukan malah jadi ladang dosa jariah, alias dosa yang terus menumpuk karena konten maksiat yang kita sebar.
Sekarang ayo tebak, mana yang boleh dan yang nggak boleh, ayo. A. Bikin video menghina teman yang kalah lomba. Atau B. Bikin tutorial wudhu dengan pembawaan yang keren. Ingat ya adik-adik, konten terbaik itu yang bikin Allah tersenyum. Mau like-nya sedikit tapi berkah atau viral tapi dosa? Pasti pilih yang pertama dong. Yuk, jadi konten kreator yang pintar main dalam koridor. Yang ketiga, doa itu senjata. Kalian harus tahu kalau orang beriman itu punya senjata rahasia. Bukan pedang atau laser ya, tapi sesuatu yang lebih hebat dari itu semua. Doa. Allah sudah kasih kita senjata super ini gratis. Bisa dipakai kapan saja dan juga di mana saja. Kita bisa hebat, tapi Allah yang menentukan. Misalnya, kita sudah buat video terkeren, latihan terus, tapi tetap aja viewsnya sedikit. Jangan sedih, Allah punya rencana terbaik. Mungkin lewat video itu justru ada satu orang yang jadi lebih rajin sholat, dan itu jauh lebih berharga. Doa itu juga bisa jadi kekuatan tambahan loh. Sebelum buat karya, ucapkan, "Ya Allah, bantu aku buat konten yang bermanfaat ya." Sesimpel itu. Tapi percaya nggak? Allah pasti dengar dan kasih jalan terbaik. Kakak kasih contoh ya. Aisyah mau ikut lomba menghafal Quran. Meskipun sudah latihan keras, dia tetap gugup. Tapi Aisyah percaya, Allah pasti bantu aku asalkan aku berdoa. Dan alhamdulillah, Aisyah bisa menghafal dengan lancar. Jadi, mulai sekarang jangan cuma andalkan skill, pakai senjata rahasiamu, berdoa. Karena dengan berdoa, kita teamwork sama Allah. Kita kerjasama satu tim dengan Allah. Dan itu tim yang paling kuat sedunia. Prinsip yang keempat, optimis dan rendah hati. Optimis dan rendah hati itu duet maut banget deh. Optimis itu kekuatan. Aku yakin bisa bikin konten bermanfaat, insya Allah. Gak takut view sedikit, yang penting ikhlas. Contoh, saat HP kita error, kita bilang, ini ujian, besok insya Allah lebih baik. Terus, jangan ngarepin bantuan orang. Allah kasih kita tangan itu untuk berusaha, bukan cuma minta-minta. Justru, kita yang harus jadi penolong. Bantu teman yang kesulitan bikin edit video, atau bagikan ilmu ke teman kita yang belum bisa. Kemudian, rendah hati. Rendah hati itu super power yang tersembunyi. Kalau dapat banyak subscriber, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Kalau dapat pujian, masih banyak yang harus aku pelajari loh. Kakak kasih contoh ya. Zahra dapat 10.000 subscriber. Teman-temannya bilang, "Wah, kamu hebat Zahra." Zahra cuma tersenyum dan berkata, "Semua karena Allah yang kasih kemudahan. Ayo kita bikin konten baik bersama-sama." Coba praktekkan. Angkat tangan dan bilang, "Aku pasti bisa. Aku mau membantu. Aku nggak sombong. Insya Allah." Ingat ya adik-adik, optimis itu bahan bakar. Rendah hati itu remnya, biar konten kita nggak cuma terbang tinggi, tapi juga mendarat dengan lembut di hati penonton. Jadi, itulah 4 pedoman dasar konten kreator muslim yang harus kita pegang. Sekarang kalian sudah paham kan? Kalau sudah paham, berarti saatnya kita bilang, Bismillah, aku siap memulai. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.